Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata di dalam kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim, ra'ainal muslimina alladhina aktsaru min mu'asyaratil yahudi wan nasara hum aqallu imanan min ghairihim mimman jarradal Islam. Kami melihat kaum muslimin yang terlalu sering bergaul dengan kaum Yahudi dan kaum Nasrani, mereka orang yang paling sedikit imannya daripada kaum muslimin lainnya yang memang tinggal bersama kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, kaum muslimin jamaah Masjid Utsman bin Affan Barito Kuala, Kalimantan Selatan yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Masih kita di dalam pembelajaran matan al-usul as-salasa, yaitu matan 3 pokok dasar akidah Islam yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih mempelajari Al-Aslu Tsalits, pokok dasar akidah yang ketiga, Ma'rifatu Nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pengenalan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas nama dan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, wa Hashimun min Quraisy wa Quraisyun min al-Arab wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibni Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, dan Hashim dari Quraisy dan Quraisy dari keturunan Arab, dan Arab dari keturunan Ismail bin Ibrahim sang kekasih Allah. Semoga salawat dan salam atas Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu tercurahkan. Kemudian walahu minal umri 63 sanah minha 40 qabla an-nubuwah wa 23 nabiyan wa rasulah. Beliau memiliki umur 63 tahun. Dari 63 tahun, 40 tahun sebelum menjadi nabi dan rasul.
Kemudian 23 tahun menjadi nabi dan rasul. Lalu sudah kita pelajari juga nubbi'a bi Iqra wa ursila bil Muddatsir wa baladuhu Makkah. Beliau diangkat menjadi nabi dengan surat Iqra, yaitu surat Al-Alaq, dari ayat 1 sampai dengan 5. Kemudian diangkat menjadi rasul, yaitu diperintahkan untuk menyampaikan dakwahnya kepada khalayak ramai, seluruh umat manusia bahkan jin, dengan surat Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wala tamnun tastakthir. Dan tanah kelahiran beliau adalah Mekah. Ba'athahu Allah bin nadharati 'ani syirk wa yad'u ila tauhid. Kemudian penulis mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperingatkan tentang kesyirikan dan mendakwahkan kepada tauhid. Ini juga sudah kita pelajari. Kemudian penulis membawakan dalil-dalil, yaitu dalil dari surat Al-Muddatsir. Kemudian setelah itu penulis mengatakan akhadha ala hadza 10 sinin yad'u ila tauhid. Beliau setelah diangkat menjadi nabi dan rasul berdakwah kepada tauhid selama 10 tahun di kota Mekah, ya. Wa ba'dal 'ashri urija ila sama, urija bihi ila sama. Setelah 10 tahun kemudian beliau diangkat ke langit melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Wa furidat alaihi salawatul khams, dan saat Mi'raj diwajibkan atas beliau salat 5 waktu. Wa shalla fi Makkah 3 sinin wa ba'daha umira bil hijrati ilal Madinah. Dan salat di kota Mekah setelah itu, beliau salat di kota Mekah setelah disyariatkan salat pada waktu Isra dan Mi'raj, maka beliau salat selama 3 tahun di kota Mekah. Jadi syariat salat itu disyariatkan sebelum berhijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai sini, ya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Kemudian penulis mengatakan wa ba'daha umira bil hijrati ilal Madinah. Setelahnya diperintahkan, ya, itu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke kota Madinah. Setelah 13 tahun berarti dari kenabian. Setelah 13 tahun dari kenabian diperintahkan untuk berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Untuk apa? Untuk memisahi orang-orang musyrik agar tidak bercampur dengan orang-orang musyrik. Tujuannya apa? Agar bisa menjalankan dan menegakkan syariat Islam, ya. Dan agar bisa lebih leluasa untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang lebih wajib, bukan mempertahankan tempat tinggal yang lebih wajib, tetapi yang lebih wajib adalah mendakwahkan Islam itu sendiri. Maka itu tidak bisa kecuali dengan hijrah. Maka akhirnya Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Dan penduduk kota Mekah melarang Nabi Muhammad SAW untuk menegakkan dakwah beliau. Akhirnya beliau pun diperintahkan untuk berhijrah. Nah, ini juga menjadi salah satu pedoman hidup kita. Jika memang tidak diterima di sebuah daerah, maka berhijrahlah agar dia bisa berdakwah, agar dia bisa menyampaikan kebenaran Islam. Di kota Madinah, beliau diterima oleh kaum Ansar.
Kaum Ansar terdiri dari beberapa suku, dan suku yang paling terkenal adalah suku Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Kemudian kaum Ansar menerima beliau, kemudian membela beliau, kemudian menahan beliau dari musuh-musuh beliau. Sampai akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menyampaikan dakwah Islam ini, dan akhirnya Islam tersebar di seluruh penjuru dunia. Baik. Kemudian penulis berkata, kalau saya katakan penulis itu berarti Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wal hijratu al-intiqal min baladi syirki ila baladil Islam. Kemudian di sini penulis menyebutkan tentang pengertian hijrah. Hijrah adalah berpindah dari daerah kesyirikan kepada daerah keislaman. Dan setiap yang berpindah dari negaranya, maka dia disebut sebagai muhajir. Dia disebut sebagai muhajir. Dan arti hijrah secara bahasa sebenarnya adalah memutuskan atau berpisah atau ingin menjauh, ya. Maka orang-orang yang berhijrah dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya disebut sebagai muhajirin. Kenapa? Karena mereka berpindah, meninggalkan, memutuskan tempat tinggal mereka, kemudian tempat kelahiran mereka, rumah-rumah mereka, ya, dan berkumpul di sebuah daerah yang mereka tidak memiliki keluarga sama sekali. Mereka tidak memiliki harta sama sekali ketika berhijrah ke kota Madinah. Dan disyariatkan hijrah untuk menjaga agama seorang muslim sehingga tidak hilang agamanya, ya, sehingga tidak berkurang agamanya. Ini salah satu fungsi dari berhijrah, untuk menjaga akidah, agama seorang muslim sehingga tidak hilang agamanya, sehingga tidak berkurang agamanya. Dan untuk fungsi yang kedua yaitu untuk dia menjauh dari kerusakan. Dan salah satu kerusakan yang paling besar adalah tidak bisa menampakkan dan mengerjakan syiar-syiar Islam. Nah, ini salah satu fungsi berhijrah, yaitu menjauh dari tempat yang dia tidak bisa menampakkan syariat Islam, syiar Islam, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, kemudian berkurban, Jumat, sholat Jumat, sholat berjamaah. Maka dia wajib berhijrah jika dia tidak bisa menampakkan syiar-syiar Islam. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, la yaslamu ahadun minasyirik illa bil mubayanati li ahli. Ini perkataan tegas. Seseorang tidak akan pernah terlepas dari kesyirikan kecuali dengan menjauh dari pelaku kesyirikan. Kecuali dengan menjauh dari pelaku kesyirikan. Tidak boleh bersama-sama dengan pelaku kesyirikan. Dan seorang manusia itu sangat terpengaruh dengan masyarakatnya. Dari sisi kesolehan, ketakwaan, ya, dari sisi dekatnya dengan Allah, dari sisi jauhnya dengan Allah sesuai dengan lingkungan dia. Baik. Kemudian penulis mengatakan, wal hijratu fariidatun ala hadhil ummati min baladi syirk ila baladil Islam. Dan hijrah wajib atas umat ini dari daerah kesyirikan kepada daerah keislaman. Dari daerah kesyirikan kepada daerah keislaman. Bahkan dinukilkan ijma' atas kewajibannya. Ini apabila seorang muslim di sebuah daerah dia tidak bisa
menegakkan syiar Islam, wajib dia pindah. Nah, sayangnya di zaman sekarang kebalikannya. Aturan dia tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, tapi gara-gara dunia dia berpindah ke negeri kafir. Gara-gara dunia dia berpindah ke negeri kafir. Ya, meminta permit residen untuk tinggal menetap di sebuah negara kafir. Tidak ada lain kecuali dunia. Ya, padahal di negeri kafir tersebut sulit mencari masjid, sulit sholat berjamaah, sulit sholat Jumat, sulit untuk berpuasa, sulit untuk menegakkan syiar Islam. Padahal di dalam Islam dinukilkan ijma', kesepakatan para ulama untuk wajibnya berhijrah. Itulah kebalikannya. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk berhijrah sebelum kewajiban puasa dan haji. Karena tidak bisa puasa, tidak bisa haji dengan maksimal kecuali dengan dia bisa menegakkan syiar Islam di sebuah tempat yang dia bisa menegakkan syiar Islam. Syariat berhijrah disyariatkan oleh Allah atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan atas para sahabatnya sebelum syariat puasa dan sebelum syariat haji. Dan telah terdapat ancaman dalam Islam bagi siapa yang mampu berhijrah tapi dia tidak berhijrah. Ini diancam dalam agama Islam. Di antaranya hadis riwayat Imam Abu Daud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina adhhuril muslimin." Musyrikin apa? "Ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina adhhuril musyrikin." Aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di tengah orang-orang musyrik. Ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina adhhuril musyrikin. Aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di tengah orang-orang musyrik. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, lima?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa engkau berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di tengah orang-orang musyrik? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La tara'a narahuma." Artinya agar kalian tidak melihat api kesyirikan dari orang-orang musyrik tersebut. Ya, tidak mungkin terkumpul dua-dua hal ini, Islam dengan kesyirikan. Dan berkumpul, bercampur dengan orang-orang musyrik mendatangkan bahaya terhadap agama seseorang. Oleh sebab itulah apabila seorang muslim di sebuah negara yang dia tidak sanggup untuk memperlihatkan dan mengamalkan agamanya, wajib baginya untuk berpindah dari negara tersebut. Saya pernah ke beberapa negara, para pekerja-pekerja Indonesia di negara-negara kafir tersebut, negara-negara minoritas, mereka bercerita adalah bagaimana hukumnya tinggal di negara yang sulit untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Saat berpuasa pada bulan Ramadan, wajib diperintahkan untuk berbuka. Ada lagi cerita, jadi perusahaan yang dia bekerja di tempat tersebut mengatakan, "Kamu Ramadan jangan puasa. Karena kalau puasa saya lihat kamu gak semangat. Sudah, daripada kamu malu gak puasa di depan teman-temanmu, sudah di belakang sana kamu buka dulu. Makan dulu, baru nanti kembali lagi. Kan gak ketahuan." Begitu cara mereka berpikir. Ada yang ada dalam pikiran mereka madi. Yang ada dalam pikiran mereka adalah materi-materi saja. Nah, yang seperti ini wajib untuk pindah. Dan jangan keluar
negeri kecuali negeri Islam. Ya. Dan ini pertanyaan yang sering sekali ditanyakan oleh kawan-kawan dari negara kita di Indonesia, penduduk Indonesia tapi tinggal di negeri minoritas Muslim. Bukan tujuannya untuk berobat, bukan tujuannya untuk menuntut ilmu, bukan tujuannya untuk belajar ilmu yang tidak ada di negeri-negeri kaum muslimin, tapi tujuannya memang tinggal bekerja di sana. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib untuk berpindah dari negara tersebut agar bisa menampakkan agamanya dan agar bisa menjaga akidahnya. Ini yang paling utama. Karena kedekatan dengan orang-orang musyrik dalam tempat tinggal ini membahayakan agama seseorang. Berapa banyak kita dapati orang-orang yang tinggal akhirnya murtad, akhirnya melalaikan perintah, akhirnya melanggar larangan dengan bermudah-mudahan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata di dalam kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim, ra'ainal muslimina alladhina aktsaru min mu'asyaratil yahudi wan nasara hum aqallu imanan min ghairihim mimman jarradal Islam. Kami melihat kaum muslimin yang terlalu sering bergaul dengan kaum Yahudi dan kaum Nasrani, mereka orang yang paling sedikit imannya daripada kaum muslimin lainnya yang memang tinggal bersama kaum muslimin. Ya. Dan seperti yang sudah saya ungkap, kadang-kadang menyedihkan dianggap tinggal di negeri minoritas muslim sebagai sebuah kemajuan, kemodernan dan semisalnya. Saya punya teman 15 tahun tinggal di Amerika. Beliau cerita, itu bohong aja Ustaz. Saya tahu seluk-beluknya, 15 tahun saya tinggal di sana Ustaz. Sebut kemajuan, disebut suka ngantri, disebut, enggak Ustaz. Ya. Sampai ada perkataan orang-orang di negeri minoritas itu mengerjakan keislaman meskipun mereka bukan muslim. Mengerjakan keislaman meskipun mereka bukan muslim. Jadi jangan terlalu bangga sudah bisa ke negeri-negeri minoritas muslim, tinggal ya di sana ataupun sudah berlibur ke sana seakan-akan sudah maju, modern, lebih mulia daripada yang hanya di Barito Kuala. Ya kan juga, enggak ada. Saya pernah ke negeri beberapa minoritas muslim dalam rangka berdakwah. Ya. Kadang-kadang disebut hanya sebatas omong kosong saja. Menghormati hak orang lain. Bagaimana mau menghormati hak orang lain? Mabok di tengah jalan, kemudian mecahin kaca spion orang, muntah di mobil. Itu menghormati hak orang lain. Ya. Jadi jangan terlalu terkesan kalau sudah keluar negeri, negerinya minoritas muslim kemudian wah gitu. Lalu and then I say to you wow. Enggak juga kali. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perkataan tegas dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kami melihat kaum muslimin yang banyak bergaul dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka yang paling sedikit imannya daripada selain kaum muslimin yang benar-benar bergaul hanya dengan kaum muslimin. Ini tidak menunjukkan bahwa kita tidak anti bergaul, tidak. Tetapi kita dilarang untuk tinggal bersama, itu yang jadi masalah. Kemudian para ikhwah, berhijrah di dalamnya terdapat manfaat, baik secara agama atau secara dunia. Syekh Abdurrahman bin Hasan, penulis kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, yang merupakan cucu dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Cucu.
Beliau mengatakan al-hijratu al-ghalibu ala ahliha as-salamah wal 'izzu wat tamkin. Dengan berhijrah yang kebanyakan terjadi pada pelaku orang yang berhijrah adalah dia akan selamat agamanya. Kemudian jaya, kemudian dia bisa mendapatkan at-tamkin, mudah dalam menegakkan agama. Kama jara dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa atba'ihi salafan wa khalafan. Sebagaimana yang terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan orang-orang setelahnya. Wa masalihul hijrati fid dunya aktsara min an tuhsa. Kebaikan-kebaikan hijrah di dunia itu sangat banyak, tidak bisa dihitung. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, walladzina hajaru fillah min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah. Orang-orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, maka sungguh kami akan benar-benar berikan kepada mereka di dunia kebaikan. Ya, di dunia kepada mereka di dunia kebaikan, itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Surat An-Nahl ayat 110. Orang-orang yang berhijrah setelah mereka dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala, min ba'di ma zulimu, setelah mereka dizalimi. Surat An-Nahl ayat 41 maksud saya. Ayat 41. Sesudah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. Nah, ini berlaku juga bagi kaum muslimin. Di sebuah daerah yang tidak bisa menegakkan syiar-syiar Islam, tidak bisa bertauhid, tidak bisa mengerjakan sunnah, berhijrahlah ke tempat yang lain. Nah, dan di dalam meninggalkan berhijrah, artinya dia tetap di daerah situ, tidak bisa menegakkan syiar Islam, maka ini terdapat bahaya bagi orang yang tidak berhijrah, baik permasalahan dunianya ataupun akhiratnya. Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah berkata, al-mafasidu allati fi tarkil jihad mawjudatun fi tarkil hijrah wa akthar minha kama la yakhfa ala dhawil basair wal fahm wa kana al-jihadu min thamaratiha wa masalihiha wa ta'ammala ma waqa'a fihi at-tariqun lil hijrah min su'il hal fid din wad dunya. Kerusakan-kerusakan yang didapati saat tidak berjihad itu ada di dalam tidak berhijrah. Jadi orang kalau tidak berjihad terdapat kerusakan. Begitu pula orang kalau tidak berhijrah terdapat kerusakan. Bahkan lebih banyak kerusakannya. Ya, ini bagi siapa yang memperhatikan kehidupan manusia. Nah, kemudian setelah itu penulis mengatakan wahia baqiyatun ila an taqumas sa'ah. Hiya, yaitu dia, hijrah ini tetap ada sampai hari kiamat. Jadi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah sudah selesai, nggak ada lagi. Tapi syariat berhijrah dari daerah kesyirikan kepada daerah keislaman, ini tetap ada sampai hari kiamat. Ya, maka tidak gugur kewajiban berhijrah. Kalau seandainya dia di sebuah daerah, dia di situ satu-satunya seorang muslim, tidak bisa menegakkan syiar Islam, berhijrah. Meskipun hidup di zaman sekarang, bukan hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajibannya tetap sampai hari kiamat. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, ahwalul biladi ka ahwalul ibad. Fayakunu ar-rajulu taratan musliman wa taratan kafiran wa taratan mu'minan wa taratan munafiqan wa taratan barran taqiyan wa taratan fasiqan wa taratan fajiran syaqiyan wa hakadzal masakin bihasabi sukkaniha. Keadaan sebuah daerah, negara itu seperti keadaan hamba-hamba. Ada seseorang itu yang kadang dia muslim, ada kafir. Ada mukmin, ada munafik. Ada orang baik bertakwa, ada orang fasik, ada orang banyak dosa, ya, ada orang yang ahli ketaatan. Begitu juga daerah sesuai dengan
orang yang menghuninya. Ada daerah Islam, ada daerah kafir, ada daerah orang yang beriman, ada daerah orang munafik. Seperti itu. Wa hakadzal masakin bihasabi sukannya. Demikian pula tempat-tempat orang tinggal. Itu sesuai dengan yang meninggalinya. Fa hijratul insan min makanil kufri wal ma'asi ila makanil imani wa ta'ah ka taubatihi wa intiqalihi minal kufri wal ma'siyah ila imani wa ta'ah. Wa hadza amrun baqin ila yaumil qiyamah. Maka berhijrahnya seorang manusia dari tempat kekufuran penuh dengan maksiat kepada tempat yang penuh dengan keimanan, ketaatan, persis sekali seperti orang bertobat. Bertobat dari kekufuran kepada keimanan, dari kemaksiatan kepada ketaatan. Dan ini terus ada kewajibannya sampai hari kiamat. Makanya kan populer di tengah-tengah kita di zaman sekarang, hijrah. Kata-kata apa? Hijrah. Ya, kata-kata hijrah. Baik. Wad dalilu qauluhu ta'ala innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Dalil akan wajibnya hijrah adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu pada surat An-Nisa ayat 97. Surat An-Nisa ayat 97, 99 sampai 99. Ya. Dalil akan wajibnya hijrah adalah surah An-Nisa ayat 97 sampai 99. Allah berfirman, "Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim." Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat, mereka berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Apa maksud dari ayat ini? Sebab turunnya ayat ini adalah ada orang-orang di kota Mekah, mereka masuk Islam tapi tidak mau berhijrah. Akhirnya diwafatkan oleh para malaikat. Dalam keadaan mereka disebut sebagai orang yang zalim. Kenapa? Karena tidak mau berhijrah. Mereka Muslim di kota Mekah, tapi tidak mau berhijrah ke kota Madinah, meninggalkan kota Mekah. Maka disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang zalim, gara-gara tidak mau berhijrah. Lalu Allah berfirman, qalu fima kuntum. Allah mengatakan, fima kuntum, yaitu kalian dari kelompok mana? Kenapa kalian tidak berhijrah? Ya. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka menjawab, yang tidak mau berhijrah ini mengatakan, kami tidak sanggup untuk berhijrah. Ya, tidak sanggup untuk keluar dari tempat ini. Padahal mereka tidak jujur dalam ucapan mereka ini. Makanya Allah menjawab, qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Kata para malaikat, bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha. Kalian bisa berhijrah di sana. Nah, ini ya. Kalian bisa berhijrah di sana. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka lah mendapatkan tempat mereka neraka jahanam, dan neraka jahanam seburuk-buruk tempat kembali. Karena diancam dengan neraka, maka menunjukkan hukum berhijrah adalah apa? Wajib. Karena kalau hukum berhijrah cuma sunnah, tidak mungkin diancam dengan neraka. Karena yang meninggalkan yang sunnah tidak diancam dengan siksa. Nah, ini menunjukkan ketika diancam dengan neraka, berarti menunjukkan hijrah yang meninggalkannya, berarti meninggalkan sebuah kewajiban. Menunjukkan bahwa berhijrah hukumnya wajib. Kemudian Allah berfirman, illal mustad'afina minar rijali wan nisa wal wildan la yastati'una hilah. Nah, kecuali kalau orang-orang lemah, dari para lelaki lemah, sudah tua renta. Ya. Aduh, saya pengen Ustaz berhijrah tapi saya udah tua banget, enggak bisa. Atau dari para wanita, ya, atau dari para anak-anak kecil yang tidak memiliki kekuatan
tidak memiliki biaya. Nah, makanya para ulama rahimahumullah ta'ala membagi hukum berpindah, hukum tinggal di negeri orang kafir menjadi 3. Hukum tinggal di negeri minoritas Islam ada 3. Yang pertama, ini pembagian secara akliyah saja, secara rasional saja pembagiannya. Yang pertama, bisa mengerjakan syariat Islam. Di negeri minoritas itu dia bisa puasa, sholat 5 waktu, Jumatan. Tapi tetap dia di minoritas. Bisa mengerjakan syariat Islam. Kemudian sanggup berhijrah. Sanggup dia, masih muda, punya uang. Sanggup dia berhijrah. Maka hukumnya adalah mustahab, mandub. Dianjurkan dia berhijrah. Mandub. Dianjurkan dia berhijrah. Nah, yang kedua adalah dia tidak bisa. Atau disebut bisa. Nah, tidak bisa. Tidak bisa mengerjakan syiar Islam. Tidak bisa. Mengerjakan syiar Islam. Ibadah-ibadah Islam, dia tidak bisa. Dan sanggup dia berhijrah. Maka hukumnya apa? Wajib. Wajib berhijrah. Gak bisa puasa Ramadan, gak bisa kurban, gak bisa sholat Jumat. Wajib berhijrah. Tapi dia sanggup untuk berhijrah, wajib berhijrah. Nah, kemudian yang ketiga adalah dia tidak bisa mengerjakan syariat Islam. Tidak bisa mengerjakan syariat Islam. Tapi dia tidak sanggup berhijrah karena lemah. Tidak sanggup berhijrah. Maka ini mubah baginya atau tidak dimakruhkan baginya untuk tinggal di tengah orang-orang kafir. Berdasarkan ayat ini tadi, An-Nisa ayat 97, 98, 99. La yastati'una hilah wa la yahtaduna sabila. Tidak punya nafkah, tidak punya kekuatan, tidak punya jalan. Faulaika asallahu an ya'fu anhu. Maka semoga mereka dimaafkan oleh Allah. Wa kanallahu afuwan ghafura. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Baik. Itu tadi dalil wajibnya hijrah dari Al-Qur'an. Surah An-Nisa ayat 97 sampai 99. Dan yang boleh tidak berhijrah hanya orang-orang yang lemah. Lelaki-lelaki lemah seperti orang-orang tua, para perempuan, anak-anak kecil yang tidak mempunyai kekuatan atau tidak mempunyai nafkah. Kemudian dalil kedua dibawakan oleh penulis, atau sebelum dalil kedua, para ulama mengatakan kalau ini kan hukum tinggal ya, tinggal di negeri minoritas Islam.
Para ulama mengatakan tentang permasalahan bersafar ke negeri minoritas Islam. Apa hukum bersafar ke negeri minoritas Islam? Maka tidak boleh bersafar ke negeri minoritas Islam kecuali ketika ada keperluan. Jadi seperti berlibur, ini bukan keperluan, hajat yang mendesak. Ya, bukan keperluan, hajat yang mendesak. Asal hukumnya tidak boleh bersafar ke negeri minoritas Muslim kecuali ada hajat keperluan. Dan itu pun dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, dia punya akidah yang dengannya dia bisa mempertahankan agamanya melawan syubhat. Ini syarat yang pertama. Dia punya akidah yang dengannya dia mempertahankan agamanya melawan syubhat. Syarat yang kedua, dia mempunyai keimanan yang dengannya dia mempertahankan agamanya melawan syahwat. Kalau tadi syubhat, ini sekarang syahwat. Yang ketiga adalah dia sanggup untuk menegakkan agamanya. Sanggup untuk menegakkan agamanya. Tapi hajat-hajat itu seperti apa? Berobat. Kemudian belajar ilmu yang tidak ada di negeri kaum muslimin. Di negeri mayoritas muslim. Nah, ini hajat-hajat keperluan. Kemudian penulis membawakan dalil yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wa qauluhu ta'ala, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Surat Al-Ankabut ayat 65. Wahai hamba-hambaku yang beriman, yaitu yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bumiku luas, maka beribadahlah kepadaku. Yang dimaksud dengan bumiku luas artinya adalah tidak sempit bagi kalian. Maka kalian bisa tinggal di tempat-tempat yang kalian tidak terlarang untuk menegakkan syariat Islam. Tidak sempit bagi kalian. Bumi Allah itu luas, tidak sempit. Maka kalau seandainya ada tinggal di negeri yang minoritas Islam, sulit mengerjakan syariat Islam, banyak maksiat, maka berpindahlah karena bumi Allah Subhanahu wa taala luas. Baik. Kemudian penulis mengatakan qala al-Baghawi rahimahullah, sababu nuzuli hadhihi al-ayati fil muslimin alladhina bi Makkah lam yuhajiru nadahumullahu bismil iman. Imam Al-Baghawi berkata, siapa Imam Al-Baghawi? Kunyahnya Abu Muhammad. Nama lengkapnya Al-Husain bin Mas'ud. Beliau ulama Islam abad ke-6 Hijriah. Wafat pada tahun 516 Hijriah. Terkenal dengan Imam Al-Baghawi. Beliau mempunyai kitab tafsir. Nama kitabnya Ma'alimut Tanzil. Nah, Imam Al-Baghawi berkata di dalam kitab tafsirnya, sebab turunnya ayat ini, yaitu surat An-Nisa ayat 97-99, kemudian surat Al-Ankabut ayat 56, sebab turunnya ayat ini adalah tentang kaum muslimin yang berada di kota Mekah dan belum berhijrah. Maka Allah memanggil mereka dengan nama keimanan. Ya ibadiyalladzina amanu. Wahai hamba-hambaku yang beriman. Ini menunjukkan bahwa tanda keimanan berhijrah dari tempat kekufuran kepada tempat keislaman. Yang tidak berhijrah maka diancam dengan siksa. Baik. Itu dalil dari Al-Qur'an. Surah An-Nisa ayat 97 sampai 99. Surah Al-Ankabut ayat 56. Kemudian penulis matan Al-Usul Ats-Tsalatsa, Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, "Wad-dalilu 'alal hijrah minas sunnati qauluhu sallallahu alaihi wasallam,
la tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'at taubah. Dalil dari sunnah, yaitu dalil dari hadis Rasulullah SAW tentang wajibnya berhijrah. Sabda Rasul SAW, tidak akan terputus hijrah sampai terputus taubat. Artinya apa? Dalil atas wajibnya berhijrah bagi umat Nabi Muhammad SAW dan wajibnya itu sampai hari kiamat berdasarkan hadis Rasul SAW riwayat Imam Abu Dawud. Tidak terputus hijrah, yaitu tidak gugur kewajiban hijrah dari negeri kesyirikan kepada keislaman sampai terputus taubat, yaitu sampai taubat tidak diterima lagi. Kapan taubat tidak diterima? Kalau sudah dibangkitkan apa? Kiamat. Kalau sudah matahari terbit dari barat, kalau sudah matahari terbit dari barat dan dibangkitkan kiamat, maka pada saat itu tidak ada lagi kewajiban berhijrah. Sebagaimana tidak diterima lagi taubat pada saat itu, tidak ada lagi kewajiban berhijrah kalau sudah kiamat. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang mengatakan begini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. La hijrata ba'dal fatah. Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Kapan penaklukan kota Mekah? Tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijrah. Setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah 8 tahun, terjadi penaklukan kota Mekah. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Kenapa? Karena kota Mekah sudah menjadi daerah kaum muslimin, sudah ditaklukkan kota Mekah. Maka nggak ada lagi hijrah, asalnya tetap hijrah. Hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, Rasulullah SAW mengatakan tidak ada lagi hijrah. Sedangkan kita tadi sudah sebutkan bahwa hijrah tetap wajib sampai hari kiamat. Nah ini bagaimana menggabungkannya? Paham pertentangannya? Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Sedangkan kita tadi mengatakan ada kewajiban berhijrah sampai hari kiamat. Bagaimana menggabungkannya? Yang dimaksudkan tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah adalah dari kota Mekah ke kota Madinah. Adapun hijrah secara umum dari tempat kesyirikan kepada tempat keislaman, maka ini boleh. Ya, ini tidak mengapa. Nah, itu maksud daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala tanqati'u taubah hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Kemudian penulis matan Al-Ushul Tsalasah mengatakan dan tidak terputus taubat sampai matahari terbit dari barat. Ya, sampai matahari terbit dari barat. Selama belum matahari terbit dari barat, yaitu selama belum kiamat, maka tetap wajib berhijrah. Tetap diterima taubat seseorang. Maka oleh sebab itulah wajib baginya untuk mencari tempat yang memang cocok untuk menegakkan syiar Islam. Dan ini pintar-pintar kita. Ya. Ada sebuah tempat, Ustadz, tempatnya di tengah orang kafir banyak. Gaji di sana tinggi. Ya. Ada jadi ASN di sana mudah, gak banyak saingan. Ya, tapi di tengah orang kafir. Maka selama dia tidak bisa menegakkan syiar Islam dan tidak berkumpul dengan kaum muslimin, wajib dia berhijrah. Dahulukan akhirat dibandingkan dunia. Dahulukan akhirat dibandingkan dunia. Baik. Kita lanjut ya. Lalu setelah itu penulis matan Al-Ushul Ats-Tsalatsa Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, "Falamma istaqarra bil Madinah umira bi baqiyati syara'il Islam mithlu az-zakati was-shaumi wal haji wal adzani wal jihad wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar." Artinya
ketika tinggal di kota Madinah, Nabi Muhammad SAW diperintahkan dengan sisa-sisa syariat Islam. Jadi 13 tahun di kota Mekah, pindah berhijrah ke kota Madinah. Di kota Madinah beliau selama tinggal di kota Madinah disyariatkan dengan sisa-sisa syariat Islam seperti zakat, puasa, haji, azan, jihad, amar ma'ruf, nahi mungkar. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan dari setiap muslim, kemudian merdeka, memiliki harta sampai nisab, batas terendah yang diwajibkan zakat, dimiliki selama 1 haul, dan memilikinya secara sempurna. Nah, itu zakat namanya. Harta yang wajib dikeluarkan dari setiap muslim merdeka. Muslim di sini berarti kebalikan dari kafir. Orang kafir tidak wajib zakat. Kemudian merdeka, kebalikan dari budak. Berarti budak tidak wajib zakat. Memiliki harta sampai nisab, sampai batasan terendah. Kalau emas 85 gram. Kalau perak 550 gram perak. Atau uang yang senilai dengan itu. Dimiliki uang itu atau harta tersebut selama 1 tahun. Tidak berkurang. Dan dimilikinya secara sempurna, memang milik dia, bukan milik orang lain. Milik dia. Itu namanya zakat. Kemudian puasa adalah diwajibkan pada bulan Ramadan. Dari mulai menahan makan, minum dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Dilakukan pada bulan Ramadan. Haji adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan manasik haji. Kemudian jihad adalah mengangkat senjata di jalan Allah. Menegakkan syiar, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan memerintahkan kepada yang ma'ruf. Ini termasuk ibadah, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Yang ma'ruf apa? Yaitu yang dikenal kebaikannya menurut syariat Islam. Dan mencegah yang mungkar. Yang mungkar apa? Yang dikenal keburukannya menurut syariat Islam. Nah, jadi sisa-sisa selama Nabi Muhammad SAW tinggal di kota Madinah disyariatkan ibadah-ibadah itu semua. Taib. Kemudian penulis mengatakan, akhadha ala hadha 10 sini. Yang artinya Nabi Muhammad SAW melakukan seperti itu, menjelaskan kepada umat, berdakwah tentang sisa-sisa syariat Islam selama 10 tahun di kota Madinah. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah dengan menjelaskan sisa-sisa syariat Islam. Salat, puasa, zakat, azan, jihad, amar ma'ruf, nahi mungkar. Salat sudah tadi ya. Puasa, zakat, azan, jihad, amar ma'ruf, nahi mungkar dan seterusnya. Ya. Kemudian setelah itu disebutkan oleh penulis Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah sempurna keislaman, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Tahun ke-11 Hijriah. Setelah beliau menjelaskan setiap apa saja yang mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan penjelasan yang sangat sempurna, sangat jelas. Itu akidah seorang muslim. Nabi Muhammad SAW menjelaskan agama Islam dengan penjelasan yang sangat jelas. Itu akidah seorang muslim. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ada yang disembunyikan. Penjelasannya sangat jelas.
Ya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, "Laqad tarakana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ma yuharriqu ta'irun janahaihi fis sama' illa adzkarana minhu ilman." Sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggalkan kita. Dan tidak ada burung yang mengepakkan sayapnya kecuali beliau sudah mengajarkan kepada kami ilmunya. Artinya seluruhnya sudah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pernah dilecehkan, diolok-olok oleh orang Yahudi. Kata orang Yahudi, "Allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-khira'ah." Wahai Salman, benar enggak nabi kalian mengajarkan segala sesuatu? Apakah mengajarin juga adab buang air? Maka kata Salman, "Iya, ajal." Iya. Beliau mengajari kami segala sesuatu sampai tentang adab buang air. Laqad nahana an nastaqbilal qiblah li gha'id aw bawl aw nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar aw an nastanjiya bi raji'in aw bi 'adham. Iya, sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah melarang kami mengajari kami tentang adab buang hajat, melarang kami menghadap kiblat saat buang air kecil, buang air besar, melarang kami untuk beristinja dengan tangan kanan, melarang kami untuk beristinja lebih kurang batunya kurang dari 3 batu, melarang kami untuk beristinja dengan kotoran, melarang kami. Ini adab-adab ya, dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya, dan Rasul SAW tidaklah wafat kecuali sudah menjelaskan syariat Islam dengan sebenar-benar penjelasan. Dan di sini para ikhwah menunjukkan bahwa bagaimana orang berilmu lebih dari segala sesuatu. Maka kalau Anda orang tua bukan orang yang berilmu agama, jangan wariskan kesalahan itu kepada anak-anak Anda. Yang anehnya sekarang para wali-wali santri, orang-orang tua, anak-anak menginginkan anak-anaknya ke umum. Ini kekeliruan besar, kesalahan fatal dari konsep berpikir orang tua. Ya. Pernah Al-Ustaz Abu Unaisah, Ustaz Abdul Hakim Amir Abdad ditanya oleh seseorang dengan pertanyaan begini, "Ustaz, bolehkah saya menyekolahkan anak saya ke kedokteran saja daripada jadi ustaz?" Kata Ustaz, boleh. Silahkan, tidak ada terlarang. Tetapi jangan ucapkan daripada. Karena bagaimanapun yang mempunyai ilmu agama lebih tinggi dari status apapun yang ada di masyarakat. Mau dia kedokteran, mau dia tentara, polisi, mau dia pengusaha, status apapun dikalahkan dengan orang yang ahli agama. Satu saja hadis yang menyebutkan bahwa innal alim la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fi jawfil ma. Sesungguhnya orang alim akan dimintakan ampunan oleh penduduk langit, para malaikat, penduduk bumi seluruhnya, sampai ikan-ikan di lautan. Itu baru satu hadis tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu agama. Akan tetapi yaitu karena dunia, mendewakan dunia, sehingga menganggap anaknya kalau tidak mempunyai ijazah umum bukan sekolah. Ya, ini sangat konsep berpikir orang tua yang menyimpang, yang keliru, salah, fatal. Ya. Karena bagaimanapun yang ahli agama lebih dari apa-apa. Lebih dari apa-apa. Ya, lebih. Dunia akhirat. Lebih. Nah. Baik. Jadi kita berhenti sampai Nabi Muhammad SAW wafat. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Naktafi bihadzal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.